Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu dalam keadaan yang happy. Terlebih lagi dalam suasana yang masih pandemi ini, teman-teman harus selalu menjaga kesehatan, harus selalu menjaga jarak, dan juga harus selalu memakai masker ketika keluar rumah. Pada kesempatan kali ini, saya, Penny Puspitarani, akan mereview sedikit mengenai buku yang saya baca, yaitu buku mengenai coaching. Coaching sendiri adalah suatu kegiatan untuk mengekspor kemampuan orang yang kita coaching, di mana orang yang mengcoaching itu disebut dengan coach dan orang yang kita coaching yaitu disebut dengan coachee. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku mengenai coach yang sangat hebat, coach yang sudah mengcoaching banyak tim yang hebat dan juga CEO dari perusahaan-perusahaan hebat, di mana coach ini disebut sebagai $1 trillion coach. Kenapa demikian? Beliau disebut sebagai coach $1 trillion coach itu karena beliau sudah banyak pengalaman untuk mengcoaching orang-orang hebat, tim-tim hebat, bahkan CEO dari perusahaan-perusahaan hebat, di antaranya yaitu orang yang sudah di-coaching oleh coach ini yaitu Steve Jobs, Eric Schmidt, Larry Page, Marissa Mayer, dan petinggi Silicon Valley lainnya. Siapa beliau? Beliau adalah Coach Bill Campbell. Buku ini adalah mengisahkan mengenai perjalanan dari Coach Bill Campbell. Buku ini setebal 233 halaman. Dan di buku ini menjelaskan bagaimana beliau menjadi seorang coach yang hebat, coach yang sangat terkenal, berempati dan punya kasih sayang yang besar. Nah, sebelum Bill Campbell atau Coach Bill ini menjadi coach di dunia bisnis, ternyata Coach Bill ini dulunya adalah seorang coach atau pelatih dari sepak bola di Universitas Columbia. Sebelum beliau menjadi pelatih di Universitas Columbia, beliau ini merupakan suatu pemain sepak bola di universitas tersebut, bahkan menjadi bintang di tim sepak bola Columbia. Setelah beliau lulus, beliau diangkat untuk menjadi pelatih di tim sepak bola Columbia. Akan tetapi setelah beberapa tahun menjadi pelatih di tim sepak bola itu, beliau merasa tidak cocok dengan menjadi pelatih sepak bola. Kenapa? Bukan karena pemainnya, tapi beliau merasa sifat yang dimiliki oleh beliau ini, Bill Campbell ini, tidak cocok untuk menjadi seorang coach di dunia sepak bola. Apa sifatnya? Sifatnya yaitu sifat yang empati dan juga mempunyai kasih sayang yang besar. Nah, kenapa tidak cocok? Karena di dunia sepak bola itu sifatnya harus mempunyai sifat yang tegas, harus mempunyai sifat yang dingin dan juga tidak terlalu memikirkan perasaan pemain atau tim. Itu yang dibilang oleh Coach Bill. Sehingga sifat yang dimiliki beliau yang empati dan punya kasih sayang besar itu dianggap tidak cocok untuk menjadi pelatih sepak bola atau coach di dunia sepak bola. Sehingga beliau beralih untuk menjadi coach di dunia bisnis. Nah, untuk mengawali dunia bisnis Coach Bill ini mengawali dunia bisnisnya dengan bekerja di Chicago, yaitu membantu Kraft. Kemudian beliau pindah ke New York. Beliau membantu Kodak. Kemudian pada tahun 79, beliau ini ditawarkan oleh rekan sepak bolanya dulu untuk bekerja di PepsiCo, akan tetapi tidak diambil oleh Coach Bill. Kemudian pada tahun 83, CEO dari Apple yaitu John Sculley itu menawarkan Coach Bill ini untuk bekerja di perusahaan Apple, dan tawaran tersebut diterima dan diambil oleh Coach Bill. Dan setelah 9 bulan Coach Bill bergabung di perusahaan Apple, Bill dipromosikan menjadi wakil presiden bidang penjualan dan pemasaran, serta ditugasi untuk mengawasi peluncuran sebuah produk. Dengan kemampuan beliau mengcoaching, kemampuan beliau
dalam kepemimpinan beliau dalam waktu 9 bulan udah bisa menjabat sebagai wakil presiden di bidang penjualan dan pemasaran. Nah, kemudian pada tahun 87 Apple memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan perangkat lunak yang terpisah dari Apple yang bernama dengan Claris. Nah, dengan kemampuan kepemimpinan dari Coach Bill ini, kemudian Bill ini dipromosikan atau ditawarkan untuk menjadi seorang CEO di perusahaan Claris ini. Coach Bill ambil tawaran tersebut dan menjadi CEO di Claris. Akan tetapi pada tahun 90, Apple menarik kembali Claris untuk bergabung di perusahaan Apple. Sehingga pada tahun 90 itu, Coach Bill mengundurkan diri dari perusahaan Claris. Akan tetapi, dengan kemampuan kepemimpinan beliau, dengan visi beliau, dengan kebijaksanaan, persahabatan, dan semangat beliau, dengan sifat beliau yang empati dan penuh kasih sayang, itu membuat tim dan juga karyawan-karyawan di Claris tersebut merasa bersedih dan merasa berterima kasih karena dengan berkat kepemimpinan beliau dan juga berkat coaching beliau, mereka bisa berdikari atau bisa berdiri sendiri dan bisa mengekspor kemampuan mereka sendiri sehingga menjadi tangguh. Nah, kemudian Bill kemudian menjadi CEO startup bernama Go Corporation yang merupakan menciptakan komputer handle berbasis pena pertama di dunia. Akan tetapi, perusahaan tersebut gulung tikar pada tahun 94 karena Go dianggap tidak maju-maju. Itu yang dikatakan oleh Bill sendiri. Kemudian, selain Coach Bill ini bekerja di perusahaan Apple, beliau juga sebagai pelatih Google. Beliau ditelepon atau diminta oleh John Doerr menyampaikan kepada Eric bahwa dia membutuhkan Coach Bill ini sebagai pelatih, sebagai coach untuk mengcoaching si John ini. Nah, kemudian selain itu, dengan kemampuan mengcoaching atau kemampuan kepemimpinan dari seorang Coach Bill ini, Coach Bill Campbell ini banyak dipanggil oleh CEO-CEO dan perusahaan-perusahaan besar untuk bisa mengcoaching, bukan hanya mengcoaching timnya, bahkan juga mengcoaching dirinya sendiri, seorang CEO dari perusahaan itu untuk bisa lebih bertumbuh dan mengeluarkan kemampuannya. Nah, teknik coachingnya sendiri itu dikarenakan si Coach Bill ini selalu memastikan agar tim senantiasa berkomunikasi, agar ketegangan dan selisih pendapat dikemukakan dan didiskusikan, sehingga ketika keputusan besar dimuat, semua bisa menerima, walaupun mereka setuju ataupun tidak setuju. Nah, begitu. Nah, kemudian, selain dari sifat beliau yang empati, penuh kasih sayang, dan juga memastikan agar tim selalu berkomunikasi, teknik coaching dari Bill Campbell sendiri yaitu senantiasa mengutamakan tim. Hal tersebut dikarenakan Bill sendiri mempunyai basic seorang pelatih, di mana pada halaman 133 itu dijelaskan bahwa karena Bill Campbell ini mempunyai basic seorang pelatih tim, beliau bisa dan mampu untuk bisa membangun tim, bisa membentuk tim, bisa menempatkan pemain yang tepat di posisi yang tepat juga, dan juga bisa menyemangati tim terutamanya, dan juga bisa menegur para anggota tim ketika performa mereka kurang. Dan itu semua dikatakan oleh Bill Campbell, tanpa tim mustahil bisa mencapai apa-apa. Kemudian, selain dari sifat beliau yang selalu mengutamakan tim, beliau juga, Coach Bill Campbell ini juga merupakan orang yang penuh kasih sayang. Kenapa disebutkan orang yang penuh kasih sayang? Karena beliau selalu memeluk siapa saja. Dimana ketika beliau sedang rapat, contohnya, beliau selalu mengucapkan kalimat-kalimat kasih sayang kepada rekan-rekan lainnya, mengucap tersenyum, dan juga sering memberikan ciuman hangat dari jarak jauh ataupun dari jarak dekat, dan juga memberikan pelukan hangat untuk teman-teman di perusahaan tersebut. Gitu. Bila kita melihat dari teknik coaching dari seorang
Coach Bill Campbell ini dari perjalanan hidupnya, bisa saya tarik kesimpulan sedikit bahwa teknik yang dilakukan Bill Campbell atau coaching yang dilakukan Bill Campbell ini yaitu di mana Bill Campbell sendiri atau teknik coaching sendiri harus mempunyai sifat yang empati atau mempunyai sifat yang penuh kasih sayang, karena dengan sifat empati dan penuh kasih sayang tersebut kita akan merasa dekat dengan orang yang akan kita coaching. Kita akan merasa nyaman dengan orang yang kita coaching, terutamanya orang yang kita coaching tersebut akan bisa lebih nyaman mengeluarkan kemampuan atau mengekspor kemampuan-kemampuan ketika kita sedang mengcoachingnya. Dan selain itu seorang coach juga harus mengutamakan tim. Kenapa? Karena tanpa tim itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kita harus mengutamakan tim. Kita harus lebih dekat dengan tim, atau bahkan seorang coach itu harus menanyakan satu-satu, harus lebih dekat dan bisa tahu untuk masuk ke dalam kehidupan dari tim-tim kita nanti. Nah, kemudian dengan sifat yang ketiga yaitu dengan penuh kasih sayang, itu akan lebih bisa membuat kita lebih dekat kepada orang-orang yang kita coaching atau tim-tim kita nantinya, dan mereka merasa menjadi keluarga di hidup kita gitu. Nah, itu sedikit dari review buku yang saya baca mengenai $1 Trillion Coach, yaitu kisah dari Coach Bill Campbell, di mana kalau kita sebutkan satu persatu perjalanan dari beliau mengcoach tim ke tim dan CEO dari perusahaan-perusahaan besar, mungkin tidak cukup untuk dalam satu video kita sebutkan pengalaman-pengalaman beliau dalam mengcoaching dan kemampuan beliau dalam mengcoaching tersebut dikarenakan ya beliau basicnya dari pelatih, dan dari pelatih tersebut beliau selalu mengutamakan tim di atas kebutuhan beliau sendiri gitu. Sekian untuk review buku dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.